Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya banggakan, mahasiswa dengan mata kuliah penganggaran atau budgeting semester 4 kelas F dan G ya. Selama ini kita sudah melakukan kuliah tatap muka beberapa kali, di mana para mahasiswa yang telah dibagi kelompok diminta untuk membuat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap penugasan, dan nanti secara acak akan saya pilih kelompok yang akan maju. Nah, dan ini sudah kita lakukan beberapa kali. Selanjutnya, karena adanya himbauan dari rektor tentang virus corona sehingga perkuliahan tatap muka ditiadakan, maka saya akan mencoba untuk memberikan perkuliahan dengan cara ini, dengan video, dengan merekam apa yang saya sampaikan, dan nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup ya. Oke. Para mahasiswa, saya waktu di penugasan 4 menyampaikan soal ya. Ada tiga halaman soal ya, 3 halaman soal, ini dan ini sudah saya sampaikan di kelompok. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman semua, belum begitu memahami bagaimana menjawab pertanyaan ini, dan juga di praktek belum sampai di sana. Untuk itu saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali bahwa perkuliahan kita dengan mata kuliah budgeting itu nantinya kita akan mempelajari bagaimana menyusun anggaran perusahaan secara komprehensif. Secara komprehensif artinya secara menyeluruh, mulai dari anggaran penjualan sampai anggaran produksi, sampai anggaran pembelian bahan baku, upah langsung, factory overhead, dan seterusnya, terakhir sampai ke anggaran neraca atau laporan posisi keuangan ya. Nah, sengaja soal yang tadi itu saya sampaikan satu soal, tapi untuk menjawab semua anggaran yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi soal ini tetap itu kita akan gunakan, hanya pertanyaan-pertanyaannya ya yang saya tambahkan. Baik, saya akan memulai dari pengertian anggaran. Saya ulangi lagi, kemarin sudah kita bahas. Penganggaran atau anggaran adalah suatu rencana yang dibuat secara sistematis, yang dinyatakan dalam angka, dalam unit moneter. Moneter itu artinya rupiah kalau di Indonesia, atau US dollar kalau di Amerika, atas segala aktivitas perusahaan yang akan dilakukan di masa akan datang dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi adalah perencanaan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan yang dibuat secara sistematis, dinyatakan dalam angka dan dalam unit moneter untuk jangka waktu tertentu ya, bisa setahun atau beberapa bulan. Itu pengertian tentang anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini sangat penting atau anggaran kunci, karena anggaran penjualan inilah sebagai titik tolak kita menyusun anggaran perusahaan secara menyeluruh ya. Kalau lihat dari contoh atau penugasan yang sudah
saya berikan itu kita menggunakan anggaran penjualan dengan wilayah ada kemarin Bogor, Sukabumi, Cianjur, ya. Di situ saya ungkapkan anggaran untuk 3 bulan yaitu Januari, Februari, dan Maret, ya. Nanti akan yang saya jelaskan adalah untuk bulan Januari saja, ya. Jadi di sini dalam susun anggaran ini pertama-tama yang kita susun adalah anggaran penjualan, ya. Nanti anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, dan seterusnya, ya. Itu harus urut, ya, harus urut. Nah, sekarang adalah anggaran penjualan. Nah, di soal disebutkan anggaran penjualan untuk Bogor ada 300, Sukabumi 280, Cianjur 350, totalnya 930, ya. Nah, anggaran itu dari mana? Nah, biasanya perusahaan membuat anggaran itu adalah mengacu antara lain dari realisasi penjualan tahun lalu dengan ditambah kurang, ya, dengan ditambah kurang kondisi ekonomi, prediksi ekonomi akan datang, kondisi pesaing yang akan datang, dan sebagainya, sehingga dapatlah anggaran untuk bulan Januari di sini sebesar 930. Jadi kalau kita nyusun anggaran penjualan adalah untuk bulan Januari sebesar 930 untuk wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Ya, itu adalah anggaran penjualan.